Baik, di segmen terakhir ini mungkin saya hanya bisa memberikan waktu yang sangat singkat kepada para narasumber yang masih tersisa. Tentunya ada Bang Martin dan juga Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Kasus ini bukan hanya masalah problem dari masalah keluarga saja, tetapi sudah diambil oleh publik. Kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh publik terkait dengan pengungkapan kasus ini memang sejak awal dirasakan gitu loh. Itikat baik Kapolri untuk membentuk tim sus memang kita mengapresiasinya. Tetapi Kapolri seharusnya juga harus meninjau ulang langkah-langkah yang lebih konkret. Penonaktifan Irjen Verdi Sambo kita juga sambut baik, tetapi kita juga harus bukan hanya berhenti pada penonaktifan Irjen Sambo saja, tapi juga harus melihat ulang, memperbaiki kinerja kepolisian terkait dengan pengungkapan kasus ini gitu. Karena sejak awal kasus ini bergulir, itu problem awalnya dari kepolisian sendiri. Gitu. Yeah. Mengapa sampai sekarang tersangka itu belum juga dihadirkan? Ini juga menjadi salah satu pertanyaan publik. Yeah. Sampai 10 hari ini tersangka ini Barada ini belum hadir di publik gitu. Betul. Makanya ini juga harus menjadi perhatian Kapolri, jangan sampai asumsi-asumsi bahwa kepolisian menutupi kasus ini itu masih terus berkembang. Gitu. Baik Pak Bambang, mungkin singkat penutup dari Bang Martin. Ya, negara ini mengenal asas persamaan di mata hukum ataupun equality before the law. Ya, ini dijamin oleh konstitusi kita dan konstitusi kita itu adalah hukum yang tertinggi di negara ini. Apabila ada orang yang mengaku korban memiliki hak untuk melapor atas dugaan tindak pidana peristiwa dalam hal ini adalah ancaman dan juga dugaan tindak pidana kekerasan, yang mana yang dianggap pelaku ini sudah meninggal dan tidak bisa membela diri, di mana juga di dalam persidangan salah satu alat bukti adalah pemeriksaan terdakwa ataupun keterangan terdakwa. Dia tidak bisa bela diri. Oleh karena itu, sesuai dengan temuan keluarga dan juga pengamatan kita dari bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana maupun pembunuhan, inilah yang menjadi penyeimbang. Jadi jangan hanya ada satu pelaporan versi orang-orang tertentu, kami juga punya hak untuk melaporkan. Ini inline dengan tadi yang akan disampaikan besok. Baik. Just in case temuannya ternyata cenderung ke arah dugaan kami, sudah ada dasar pelaporan, tinggal dikerjakan. Baik, Bang. Ditindaklanjuti pelaporan kami, dipanggil saksi-saksinya, olah TKP, lalu dipanggil juga keluarga korban kami sebagai saksi yang melihat pertama kali ketika jenazah itu sampai. Ya. Lalu dimungkinkan juga untuk dilakukan otopsi ulang. Tadi sempat ada pernyataan dari Bapak Irjen Deddy Prasetyo ya, yang mengatakan bahwa nanti hasil dari otopsi ini bisa dites ataupun diuji di persidangan. Ini clue juga menurut saya. Apakah nanti besok hasilnya sesuai dengan dugaan kita ya? Puji Tuhan buat saya kalau memang seperti itu. Jadi, baik Bang Martin. Intinya kita kawal terus kasus ini. Siapapun kita, mau pangkat rendah, mau pangkat tinggi, semua sama di mata hukum. Baik, Bang Martin Simanjuntak, terima kasih sudah hadir. Sayang sekali waktunya begitu terbatas. Pak Bambang juga terima kasih sekali sudah memberikan pandangannya di tengah-tengah kegiatannya di Malang. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali besok pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.